ala ibadatikum sirran wa alaniyah. Amma ba'du, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap khatib yang menyampaikan khutbah Jumat, kita senantiasa mencoba untuk terus meningkatkan takwa kita, meminta, memohon dan hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala kenikmatan, termasuk kenikmatan takwa, mampu menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang haram, terus meningkatkan dan nyaman dengan ibadah dan tidak nyaman dengan maksiat yang kita kerjakan. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Taala, telah usai pegelaran 5 tahunan Pilpres, Pilkada, Pilpres, Pileg dan seterusnya yang telah kita lalui dengan izin dan maunah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kembali kepada kaidah Quran yang seringkali Al-Quran itu mengingatkan kepada orang-orang beriman, jika telah lelah pekerjaannya sebagai petugas, sebagai orang yang ikut kontestasi dalam hal itu, maka kembalilah kepada Al-Quran. Tidak banyak orang beriman yang mengetahui hal-hal tersebut, sehingga stres yang mereka hadapi, baik oleh tim ses ataupun orang-orang yang menyalon yang tidak jadi, kemudian dia stres dan bisa menjadi gila, maka yang dia lakukan adalah berobat dan seterusnya, atau healing, atau tamasya dan seterusnya. Padahal Al-Quran memberikan solusi, yang solusi tersebut jitu yang dilakukan oleh sekian banyak nabi, sekian banyak rasul. Kita sebagai orang beriman sepakat, orang yang paling banyak diuji, yang paling berat ujiannya, yang paling panjang masa cobaannya, yang paling besar ujian tekanan psikologi, tekanan tenaga, tekanan fisik, tekanan pikiran dan seterusnya adalah para nabi dan para rasul. Dan Allah memberikan obat bagaimana mereka keluar daripada tekanan tersebut. Maka Allah Taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja man situ dalam medan nahwu disebut asyartun ala dhilli al-kalimah min dhabtil al-wujudil hal. Bahwasanya man situ adalah penegasan siapa saja orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, baik yang sudah cukup umur ataupun belum cukup umur, baik sedang banyak masalah atau tidak ada masalah, baik dalam tekanan ataupun tidak tekanan. Man amila minkum sholihan yang dzakarin aw untha, yang mereka beramal soleh yang Allah ulang lagi daripada laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Allah menggunakan kalimat fa dan lam yang bermakna adalah taukil lafzi ala tasmil al-jubri, merupakan sebuah ketetapan dari Allah Taala. Benar-benar Allah akan memenuhi janji kepada orang beriman yang dia istiqomah dengan amal solehnya, dengan kehidupan yang baik. Wa mal hayatul thayyibah, apa itu kehidupan yang baik? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwasanya hayatul thayyibah annahu hayatul ma'isyatan thayyibah fi halihi dunya wal akhirah. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan seseorang yang merasa tenang dengan amal soleh, yang tidak ada stres dengan masalah, yang tidak ada panik ketika penghujung masalah tersebut bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Dan itulah hayatul thayyibah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, kita mengingatkan dalam Al-Quran juga, dalam surah Yusuf di ayat yang ke-65, ketika Allah Taala mengingatkan kita orang beriman, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh, dan begitulah Yusuf Allah tetapkan sebagai penguasa bumi. Kapan? Ketika Yusuf menjadikan semua masalah besar itu menjadi ringan di hadapan Allah Taala. Dengan apa? Dengan sibuknya ia beramal soleh. Siapa yang mampu bertahan ketika waktu kecil dibuang ke sumur, kemudian diangkut dan dijual ke pasar budak, dalam usia remaja ia difitnah, dijebloskan ke penjara selama 20 tahun lebih. Ketika keluar dari penjara, ia masih diganggu oleh orang-orang sebelahnya. Maka inilah cobaan daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang diajarkan kepada kita orang beriman, supaya ketika ada masalah tidak lari kecuali kepada Allah, tidak melakukan kecuali amal soleh, tidak healing kecuali mendekatkan diri kepada Allah Taala. Betapa banyak orang-orang stres, orang-orang bontak karena kalah pemilu dan seterusnya, ia kembali. Ketika dia kembali dari Bali, ia kembali dari tempat wisata Europe dan seterusnya, ia bukan berbilang masalah
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwasanya doa-doa yang sering kita lakukan, yang sering kita ikrarkan di dalam tarawih terutama dalam hadis iktibas dari hadis Muslim nomor hadis 1075. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kata para ulama bahwasanya doa ini merupakan doa yang memiliki makna yang sangat mahal, di mana orang beriman senantiasa meminta kepada Allah at-tuqa, ketakwaan, wal afa, dan maaf dari Allah dan maaf dari manusia, wal ghina, dan merasa cukup terhadap pemberian dari Allah Taala, tidak mengambil kecuali yang halal, tidak menerobos kecuali yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian jemaah saudara kita taala, semoga dapat membuat diri kita hilang stres, hilang segala masalah yang menimpa hidup, terutama bagi orang-orang yang senantiasa ikut kompetisi di tahun-tahun politik. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita bersandar. Allahumma ya majma'il haqqul rabbi wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah tawahhidu lil jalali kamal jamal tahdim wa takbiran al-mutaqarrir bi tasrif al-umuri ala tafsir wal jamal al-qadar wa sabira al-mutahari Allahumma inna majid alladhina nazzala al-qur'ana ala abdihi yakuna lil alamin nadhira. Shalla la ilaha illallah wa shalla anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa salawatu fi hadha an-nabiy dari yawm al-jum'ah wa yawm al-mubarak alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim tasliman ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir li jami'il mawtal muslimin alladhi shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bil risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nusulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa al-abid min al-karas. Allahumma anzil ilaina barakah wa ni'mah wa sakinah wa tawfiqah wa sadadah ala hadzal balad baladi Indonesia wa fi khasah Madinah Kuantan ya arhamar rahimin. Allahumma anzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal kufra wal munafiqin wa lam ya'daika 'ada ad-din. Allahumma ansur ikhwana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwana fi Yaman, Allahumma ansur ikhwana fi anahil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa ya jamaah fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffaa kullu nafsin